Shalom, selamat jumpa sidang jemaat, teman-teman, pelayan. Saya akan membahas tentang materai pertama dalam Wahyu 6 ayat 2. Di masa pandemi ini, sesungguhnya tanda-tanda akhir zaman semakin jelas. Nah, kira-kira pandemi ini materai keberapa? Saya akan menggali sesuai dengan buku saya 22 bukti penunggang kuda putih dalam materai pertama, Wahyu 6 ayat 2. Kedatangan Tuhan ditandai dengan materai 1 sampai 7 dan sangkakala 1 sampai 7. Nah, ada beberapa poin yang belum jelas. Salah satunya adalah materai 1. Kedatangan Tuhan akan jelas jika rahasia-rahasia firman Tuhan sudah dibukakan. Pada buku saya yang pertama adalah 13 bukti penulis kitab Ibrani. Dan sudah jelas penulisnya sudah diketahui. Dan sekarang buku saya yang kedua tentang penunggang kuda putih, materai pertama. Kita akan membahas dengan ayat dasar dalam Wahyu 6 ayat 2. Berbunyi demikian. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah anak panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 22 bukti yang saya rangkum dalam buku ini, ada tinjauan-tinjauan huruf, kata, kalimat, ayat dasar, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, tinjauan tugas, kronologi peristiwa, tinjauan pelaku, hubungan pelaku, tinjauan waktu, tinjauan tingkatan materai, tinjauan perbandingan, tinjauan hubungan tingkatan materai, tinjauan penggenapan tingkatan materai, pembuktian penggenapan materai 1 sampai 7, pembuktian materai 1, pembuktian penggenapan materai 1, pembuktian dari perbandingan-perbandingan, pembuktian penunggang kuda putih pada materai 1, bukti penunggang kuda putih pada materai 1 sampai 5, dan pembuktian dalam tugas-tugasnya. Dan mungkin masih ada lagi tinjauan yang lain, tapi pada sesi pertama ini ada 4 atau 5 poin yang saya akan gali, yaitu tentang penunggang, mahkota, dan menang. Saya akan memberi judul pada sesi pertama ini adalah penunggang adalah bukan Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini anggapan praduga penunggang kuda putih Wahyu 6 ayat 2, yang saya tahu pertama Tuhan Yesus, kedua antikris, ketiga nabi palsu, dan ternyata ada lagi pendapat baru, iblis yang menyamar. Nah, saya tidak
dan bukan dari keempat itu. Nah, oleh sebab itu, lewat YouTube pemirsa, kita akan bahas dari topik ini sesuai dengan kesimpulan buku saya. Maka saya akan melihat tinjauan pertama. Tinjauan pertama dari huruf. Tinjauan pertama ini di buku saya adalah bukti pertama. Jadi sesuai dengan urutan. Kita perhatikan penunggang ditulis dengan huruf P kecil. Kepadanya N kecil. Lalu ia I kecil. Penunggang sebagai pelaku, nya kata ganti pelaku, kata ganti orang ketiga, ia I kecil, huruf kecil. Maka berdasarkan tinjauan huruf, ini tertuju kepada manusia biasa, bukan kepada manusia ilahi atau Yesus atau Tuhan Yesus. Ini huruf kecil. Tidak mungkin dari bahasa asli. Ada yang bilang bahwa bahasa aslinya tidak terpengaruh dengan huruf besar kecil. Tetapi bahasa aslinya kan sudah disalin ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Indonesia huruf kapital dan huruf kecil tentu beda. Saya tidak mundur ke bahasa asli dan bahasa yang lain, tetapi fokus kepada apa yang ada sekarang dalam bahasa Indonesia, bahwa huruf P kecil, N kecil, I kecil. Dan ini manusia biasa dan bukan tertuju kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia ilahi. Dengan kata lain, anggapan bahwa Yesus gugur. Ini dari kata huruf, dari bukti huruf. Kita masuk pada tinjauan yang kedua. Tinjauan kedua masih tetap di huruf, di dalam Wahyu pasal 19, atau di dalam pembuktian saya, buku saya sama, nomor 19. Pada ayat 11, Wahyu 19 ayat 11, ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Perhatikan, Y, S, Y, benar. Besar maksudnya. Ayat ke-12, dan matanya N besar, kepadanya N besar, terdapat banyak mahkota. Ayat 13, dan ia I besar, dan namanya N besar, firman Allah F besar, A besar. Ayat 14, mengikuti dia D besar. Ayat 15, dari mulutnya N besar, dan ia I besar, akan mengembalakan umatnya. Ayat 15, dari mulutnya N besar, dan ia I besar. Ayat 17, pada jubahnya N besar, dan pahanya N besar. Perhatikan setiap huruf kapital yang ditulis di atas ini menyatakan di pasal 19 ini adalah Yesus. Beda dengan Wahyu 6 ayat 2, tulisan memakai huruf kecil. Sampai di sini dulu perbandingannya. Bukti kedua huruf. Kemudian kita masuk pada
bukti ketiga adalah mahkota. Di dalam Wahyu 6 ayat 2 dikaruniakan sebuah mahkota, satu mahkota. Apakah Yesus hanya memakai satu? Nah, kita langsung bandingkan dengan ayat yang kita baca tadi. Wahyu 19 ayat 12. Kepadanya terdapat banyak mahkota. Banyak. Ada yang tulis 7 mahkota dan lain-lain. Dibandingkan dengan Wahyu 6 ayat 2 hanya 1. Jadi beda. Mahkota yang diterima oleh penunggang di Wahyu 6 ayat 2 dan Wahyu 19. Selanjutnya kita masuk pada kata menang. Kalau dalam Wahyu 6 ayat 2, ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Baru mau rebut, prosesnya jangka panjang masih ada. Apakah Yesus di akhir zaman ini masih merebut kemenangan? Secara ayat kita lihat di dalam bukti saya yang ke-18. Pada Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Kalau berdasarkan urutan ayat pasal, Yesus menang di pasal 3. Atau di dalam Kejadian sesungguhnya, Yesus menang di atas Golgota abad 1. Pada tahun sekitar 30-an sesudah Kristus. Nah, Wahyu berbicara tentang akhir zaman. Bukan berbicara pada abad yang ke-1. Apalagi Wahyu ditulis pada tahun 96. Jadi tidak mungkin Wahyu menulis sebelum Wahyu ditulis. Dari tinjauan ini, huruf, perbandingan huruf, kemudian kata menang dan perbandingan jumlah mahkota sudah beda. Masih ada waktu. Nah, kita masuk pada tinjauan yang kelima, soal penggenapan materai. Kalau materai pertama itu Yesus, lalu materai ketujuh itu Yesus, apakah dia 2 kali datang? Pada kedatangannya yang kedua kali, 2 kali datang. Nah, ini perlu dipahami. Tidak mungkin. Apalagi setelah materai ketujuh dan ada sangkakala. Saya lihat tadi di internet, YouTube, sudah mungkin ada komentar dari Aiman ya. Di 3 benua, 4 benua ada terdengar sangkakala. Nah, itu mungkin sudah sangkakala keberapa? Apakah ada hubungan dengan materai-materai? Nah, dari susunan waktu, materai pertama sudah jadi, sudah digenapi. Kalau itu Yesus, di mana Yesus? Pada sesi awal ini, sesi pertama, saya beri judul bahwa penunggang kuda putih bukan Yesus, dengan 5 penggalian bukti tadi.
Dan masih juga ada bukti yang lain. Materai pertama sudah terjadi, sementara Yesus belum ada. Karena memang Yesus nanti materai ke-7, sangkakala ke-7. Jadi jelas, di sesi pertama saya batasi dengan judul Penunggang Kuda Putih bukan tertuju kepada Yesus. Nanti sesi kedua, judulnya lain, sesuai dengan tanggapan dan anggapan yang berkembang sampai saat ini. Yaitu, ada Yesus, ada antikris, ada nabi palsu. Bahkan tadi lewat telepon ada yang bilang iblis yang menyamar. Nah, ini lebih banyak masukan. Nanti kita buktikan siapa sesungguhnya penunggang kuda putih yang di dalam Wahyu 6 ayat 2. Teman-teman semua, pemirsa YouTube, demi kelancaran informasi galian seri season berikut, mohon di like, subscribe, agar informasi saya lebih lancar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Memberikan komentar, silakan. Tanya jawab, supaya kita menggali pembuktian dari wahyu yang belum diketahui, sementara harus diketahui. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.